Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dalam program Mesra Mengenal Surah Al-Quran selama Ramadan. Dan ini sudah hari ke-13, insya Allah kita akan berkenalan dengan surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd adalah surah yang ke-13 dalam susunan mushaf Al-Quran. Nah, jumlah ayatnya ini ada 43 ayat. Dalam mushaf standar Indonesia, Ar-Ra'd ini dikategorikan sebagai surah Makkiyah, meskipun ada perbedaan pendapat di antara para ulama perihal ini. Apakah surah ini sebenarnya Makkiyah atau termasuk Madaniyah? Kemudian tidak ditemukan nama lain bagi surah ini dalam kitab-kitab tafsir maupun hadis. Nah, nama Ar-Ra'd berasal dari kata Ra'd yang terdapat pada ayat ke-13 dalam surah ini. Kata Ra'd dalam bahasa Arab berarti suara gemuruh yang berasal dari awan, yang dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan guruh atau guntur. Menurut Al-Biqai, nama Ar-Ra'd mengandung makna bahwa Al-Quran adalah suatu kebenaran mutlak, sebagaimana halnya dengan guntur. Kebenaran guntur ini tidak dapat ditolak oleh siapapun, meskipun tidak selalu diikuti oleh turunnya hujan. Nah, dalam Al-Quran, kata ini hanya disebutkan sebanyak 2 kali, yaitu dalam bentuk indefinite di surah Al-Baqarah ayat 19, dan juga dalam bentuk definite di surah Ar-Ra'd ayat 13 sebagai berikut. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. Guruh bertasbih dengan memujinya. Demikian pula malaikat karena takut kepadanya. Dia Allah melepaskan petir, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara itu, mereka orang-orang kafir berbantah-bantahan tentang kekuasaan Allah. Padahal dia maha keras hukumannya. Sahabat Al-Quran, kandungan surah Ar-Ra'd ini membahas berbagai tema yang semuanya ini menegaskan kemahakuasaan Allah. Salah satu bukti kekuasaannya adalah tasbih guntur kepadanya dengan gemuruh suaranya yang menunjukkan ketundukan totalnya kepada Sang Khalik. Nah, surah ini juga menegaskan bahwa hanya Allah lah yang mengatur segala sesuatu di alam semesta, termasuk pengiriman Rasul untuk membimbing umat manusia. Kemudian surah ini juga berfungsi sebagai penyela di antara 2 surah yang dinamai dengan nama Rasul, yaitu surah Yusuf dan juga surah Ibrahim. Sahabat Al-Quran, adapun dasar dari penetapan nama surah ini dengan Ar-Ra'd, sebenarnya belum ditemukan dalil sharih yang menunjukkan bahwa penamaan surah ini dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi, nama ini sudah dikenal di masa sahabat dan tabi'in tanpa adanya riwayat yang menyebutkan nama lain. Seperti dalam athar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas terkait kategorisasi Makkiyah dan Madaniyah. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala, nazalat suratul Ra'di bil Madinah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, surah Ar-Ra'd turun di Madinah. Nah, riwayat serupa juga disebutkan oleh Al-Baihaqi dari Ikrimah dan Al-Hasan Al-Basri serta Al-Harith Al-Muhasibi, Ibnu Al-Ambari, dan Ad-Dani dari Qatadah. Namun, terdapat perbedaan dalam beberapa riwayat mengenai tempat turunnya surah ini. Nah, selain itu, An-Nahas meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa surah Ar-Ra'd ini turun di Mekkah, bukan di Madinah. Sahabat Al-Quran, salah satu keutamaan dari surah Ar-Ra'd ini adalah surah ini dianjurkan untuk dibaca di dekat orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Jadi jika sahabat Al-Quran ada saudaranya atau keluarganya yang sedang menghadapi sakaratul maut, nah surah ini bisa dibacakan di dekatnya. Dalam salah satu riwayat disebutkan, An Jabir bin Zaidin, annahu kana yaqra'u 'indal mayyiti surat Ar-Ra'd. Diriwayatkan dari Jabir bin Zaid bahwa ia membaca surah Ar-Ra'd di samping orang yang sedang menghadapi kematian.
Nah, dalam versi riwayat lain yang dikutip oleh As-Suyuti dari Ibnu Abi Syaibah dan Al-Qadi Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Said Al-Marwazi, dijelaskan bahwa pembacaan surah Ar-Ra'd ini diyakini dapat menenangkan pikiran orang yang sedang sakaratul maut dan juga mempermudah keluarnya roh. Sahabat Al-Quran, demikianlah pembahasan kita di hari ke-13 ini mengenai surah Ar-Ra'd. Insya Allah kita lanjutkan esok hari dengan pembahasan surah Ibrahim. Jangan lupa tetap ikuti Satu Hari Mengenal Satu Surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.